Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kehadiran dari firman-Mu dan betapa pentingnya mendengar dan melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami ini. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Marilah kita baca ayat 19 sampai 20 yang berkata sebagai berikut. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, dalam ibadah pemberkatan nikah kami, hadir juga orang tua kami masing-masing. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, ada yang berbisik-bisik di sebelah salah seorang dari orang tua pengantin, sampai ada yang merasa terganggu. Setelah diberi penjelasan bahwa salah seorang dari orang tua mempelai tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa bahasa daerahnya, maka perlu ada yang menerjemahkan khotbah yang sedang disampaikan. Lalu semua jemaat tenang mendengarkan khotbah yang sedang disampaikan itu. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini menolong kita untuk memahami dan menghayati betapa pentingnya kita cepat mendengar firman Tuhan, lambat berkata-kata, dan lambat untuk menjadi marah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini menyatakan bahwa salah satu berkat dari mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah kita mengalami yang namanya berbahagia. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan yang didengar dan dilakukan membuahkan hidup yang bahagia. Hidup bahagia adalah kerinduan semua orang. Untuk itu, mari kita simak dan hayati bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu adalah kabar baik yang penuh dengan kelimpahan berkat Allah, yaitu keselamatan jiwa. Untuk itu, hal yang harus kita lakukan ialah seperti yang diungkapkan dengan kata ingatlah ayat 19. Artinya, memberi perhatian penuh kepada firman Tuhan yang didengar dan siap melakukannya. Firman Tuhan yang mewujud dalam pribadi Yesus Kristus yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit menjamin keselamatan jiwa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah firman Tuhan yang didengar, bahwa keselamatan jiwa ada di dalam Yesus Kristus. Lalu melakukan, yaitu bertindak mematuhi yang diminta oleh firman Tuhan yang didengar,
yaitu mengambil keputusan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ada 3 hal penting kita hayati, kita beri perhatian penuh, yaitu pertama, cepat untuk mendengar firman Tuhan. Artinya, ada kerinduan yang mendalam untuk menikmati, mengikuti, dan tinggal di dalamnya. Ayat 21 sampai ayat 25. Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam kerinduan seperti itu ialah bersedia menjauhi bahkan membuang segala yang kotor, semua yang jahat, disalib Tuhan Yesus. Bersedia menerima firman Tuhan dengan sikap lemah lembut, yaitu dengan kesungguhan hati, menaruh dalam hati, dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Itulah yang diminta oleh firman dalam firman-Nya yang berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Jadi, betapa pentingnya tidak menipu diri sendiri, yaitu tidak berpura-pura tidak tahu firman Tuhan yang didengar, dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu seperti cermin yang memperlihatkan siapa diri kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus jujur dan menaati tuntutan firman Tuhan. Itulah manfaat dan berkat dari cepat mendengar firman Tuhan. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Ayat 26-27. Artinya Bapak Ibu Saudara, baik secara batiniah maupun secara lahiriah, baik secara agama yang sampai pada kedalaman hati kita, maupun yang menjadi nyata dalam melaksanakan ibadah dengan datang ke gereja. Kenyataan iman Kristiani kita nampak jelas dalam ibadah batiniah kita yang mewujud dalam tindakan moral kita. Sebagai contoh, bagaimana kita berespon terhadap anak yatim piatu dan janda-janda. Dan semua itu dilakukan dalam kekudusan Allah, yaitu jangan sampai mencemarkan diri sendiri. Itulah berkat lambat berkata-kata. Ketiga, lambat menjadi marah. Artinya mampu mengendalikan diri, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, yang bisa memicu diri kita, orang lain menjadi marah. Amarah ada akibatnya, yaitu bisa melakukan pelanggaran dan itu tidak dibenarkan karena menunjukkan kelakuan yang tidak menaati tuntutan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Artinya, dalam kemarahan besar kemungkinan melakukan penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita melakukan sesuatu yang cepat,
yaitu mendengar firman Tuhan. Melakukan sesuatu lain dengan lambat, yaitu lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk menjadi marah, yaitu belajar mengekang diri, mengerti sepenuhnya terhadap sesuatu hal, baru bereaksi. Lakukan semua itu dengan lemah lembut. Demikianlah sikap yang benar dalam meresponi firman Tuhan dan berkat cepat mendengar firman Tuhan. Berkat lambat dalam berkata-kata dan berkat lambat untuk menjadi marah. Kiranya turun atas diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mampu mengendalikan diri kami untuk cepat mendengar firman Tuhan dan lambat berkata-kata serta lambat untuk marah, agar kami menikmati berkat-Mu secara penuh. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.